สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปจกสรัม Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini aku akan menceritakan film Thailand yang berjudul Crack. Ayo kita mulai. Film ini diawali dengan seorang ibu muda yang bernama Ruza yang berusaha keras meminjam uang untuk operasi mata anaknya yang bernama Rachel. Kebetulan dia adalah single mom karena suaminya sudah meninggal dan tak berapa lama, seorang pria bernama Wichai mengaku adalah teman dari ayahnya mampir dan memintanya untuk kembali ke Thailand berhubung ayahnya telah meninggal. Malamnya Ruza terbangun karena mendengar suara batuk yang dia pikir anaknya, tapi rambut putih itu sudah pasti menandakan orang lain. Samar-samar wajah sosok itu terlihat seperti nenek-nenek sambil berkata, "Jangan kembali yang ternyata hanyalah mimpi." Kenyataannya Ruza sudah sampai di Chiang Mai bersama anaknya. Rumah peninggalan orang tuanya ini masih cukup rapi lengkap dengan foto-fotonya dulu. Rachel yang sedikit bermasalah dengan penglihatan berjalan mengelilingi rumah tersebut dan berhenti di depan sebuah lukisan. Ruza lalu mengajaknya pergi dan yang ini adalah asisten rumah tangga yang bernama Da. Sementara Da akan menjaga Rachel di saat Ruza diajak pergi ke studio oleh Wichai. Hujan turun deras waktu itu ditambah letak studio sendiri berada di luar bangunan rumah. Di sana Ruza ditunjukkan lukisan yang berjudul Portrait of a Beauty. Lukisan itu awalnya terlihat biasa saja tapi seekor ular yang di bahu wanita itu seakan bisa muncul lebih jelas di mata Ruza. Lukisan itu adalah salah satu karya ayahnya yang sudah berusia 20 tahun. Awalnya lukisan itu sudah terjual cukup mahal tapi kembali lagi ke studio karena sebuah kisah yang memilukan di mana sang pemilik membantai seluruh keluarganya lalu mengakhiri hidup. Sebelumnya sang pemilik meninggalkan sebuah pesan di depan lukisan tersebut yang tertulis, "Aku kembalikan kamu ke orang yang membuatmu." Lukisan kedua tidak untuk dijual tapi sekarang ada yang menawar kedua lukisan tersebut. Jadi intinya Wichai ingin meminta persetujuan untuk menjual lukisan-lukisan itu. Tapi sesungguhnya ada kisah yang tidak kalah sedihnya di mana ayah Ruza sendiri juga ternyata mengakhiri hidup di ruangan itu, tepatnya tergantung di atas sana. Singkat cerita, Ruza setuju menjual lukisan itu dan sebelumnya akan dibawa untuk perbaikan karena ada sedikit keretakan. Tidak hanya lukisan, tapi rumah itu juga rencananya akan dijual. Di kamar Rachel, Da menanyakan tahukah dia sebab neneknya meninggal yang dijawab karena sakit kanker yang padahal semua orang tahu neneknya juga mengakhiri hidup dengan cara yang sama dengan kakeknya. Sewaktu anak ini sedang melihat keluar, sebuah kain merah melilit ke lehernya yang dia pikir Da yang memberikannya. Da sendiri terheran-heran dari mana Rachel bisa mendapatkan kain itu yang kemudian dilepaskannya dengan alasan akan dicuci dahulu. Setelah Da pergi, Rachel yang tinggal sendiri di kamar mendengar suara aneh dan pintu pun tiba-tiba terbanting. Dia kemudian membuka pintu dan berjalan ke arah sebuah pintu lainnya yang terlihat seperti ada kain putih yang terjepit. Baru saja Rachel ingin menarik kain itu, ibunya datang dan kain itu pun tertarik masuk ke dalam dengan misterius. Malamnya, Da diam-diam mengikatkan kain merah itu di sebuah rumah dan angin pun bertiup kencang seakan merespon marah. Di jendela sana terlihat ada tangan yang menempel dan dia pun berlari ketakutan. Sayangnya dia terjatuh dan kain itu dengan anehnya bisa mengikat kakinya. Cerita kembali ke Ruza. Rachel mengingatkan masa kecilnya dulu di saat bertanya tentang lukisan kakeknya. Di momen yang sama saat Ruza kecil, dia menanyakan kenapa ayahnya melukis ibunya seperti itu. Ibunya menjawab itu hanyalah sebuah lukisan dan melarangnya untuk pergi ke studio ayahnya lagi. Besok subuh, Ruza terbangun dan tidak menemukan Rachel di sampingnya. Dia pun berjalan keluar dan di lantai bawah terlihat ada seseorang yang barusan lewat yang dia pikir adalah Rachel. Dipanggil-panggil gak taunya Rachel sedang berdiri di kamarnya. Jadi, siapakah yang ada di lantai dasar itu? Masih dalam tanda tanya besar, tiba-tiba Rachel berteriak karena merasa ada yang memegang kakinya. Ruza yang mendengar itu segera berlari menuju ke kamar dan pintu bisa menutup sendiri yang menjepit tangannya yang lagi-lagi hanyalah mimpi. Tapi masalahnya sekarang Rachel benar-benar menghilang. Da diajak mencari Rachel sampai ke hutan-hutan. Kemudian mereka berpencar dan Ruza pun mencoba mencarinya ke studio. Hal menakutkan pun terjadi di sini. Ada sosok yang ditutup kain putih yang berlari ke arahnya dan Ruza pun terjebak di dalam kain yang seperti tidak ada ujungnya. Tiba-tiba sepasang tangan menutup matanya dan singkat cerita, Ruza berhasil meloloskan diri. Rachel sendiri ternyata memang sedang berjalan ke dalam hutan tanpa tahu bahaya sudah di depan mata.
seekor ular siap mematoknya dan untungnya, dia diselamatkan oleh seorang pria yang bernama Tim. Tim mengaku anak dari Wisai yang disuruh ayahnya untuk memperbaiki lukisan. Ruja belum selesai dengan anaknya dan memarahinya yang sudah keluyuran sendiri, tapi Reza berkata dia tidak sendiri melainkan bersama seorang wanita yang memakai syal merah. Setelah berbincang-bincang sebentar, Tim lalu ke studio untuk melihat lukisan tersebut. Di sana dia menemukan beberapa foto dan terletak di lukisan yang aneh menurutnya. Setelah itu dia pun segera memanggil Ruja untuk melihatnya sendiri, dan di saat Tim merobek sedikit di bagian gelembung lukisan, ternyata ada lukisan mata di sana yang seakan melirik ke perempuan dalam lukisan tersebut. Ruja yang berjalan sambil melihat ke arah mata perempuan dalam lukisan itu seakan merasa mata itu bisa bergerak menatapnya. Karena itu dia berjalan pergi sambil meminta Tim untuk segera memperbaikinya. Sesampainya di rumah, Ruja memungut sebuah foto yang terjatuh ke lantai dan momen ini sama dengan kejadian sewaktu dia kecil dulu. Dia lalu naik ke atas kamarnya dan murka melihat Da yang membiarkan Rachel bermain-main dengan baju-baju semasa kecilnya. Semua baju-baju tersebut diperintahkan untuk dibakar karena mengingatkannya dengan kenangan lama. Jadi ceritanya, sewaktu dia menemukan selembar kertas bergambar di depan sebuah rumah, Ruja kecil kaget melihat seekor ular di atas rumah dan kenangan itu bahkan membuat dia berhalusinasi sekarang. Teriakan Rachel membuatnya sadar dan segera berjalan menghampiri anaknya. Rachel mengaku ada seseorang di bawah ranjang dan Ruja pun memeriksanya. Awalnya tidak ada apa-apa di bawah ranjang melainkan ada sesuatu di balik gorden yang membuatnya kaget ditambah jendela yang tiba-tiba tertutup sendiri. Lampu yang konslet pun menambah kengerian. Di matanya sekarang ada sesosok perempuan bersama Rachel. Rachel berkata dia tidak bisa melihat dan ada seekor ular yang menembus ke matanya. Sewaktu Ruja ingin mendekati anaknya, sebuah kain melilit dan menahannya di pintu lemari. Singkat cerita, dia berhasil melepaskan kain dan membawa Rachel untuk segera pergi dari rumah, tapi momen itu ditahan oleh Tim yang menyuruhnya untuk tenang sesaat. Tim lalu memberikan gelang kaki kepada Rachel yang katanya sebagai jimat pelindung. Setelah hujan berhenti, Ruja ingin segera pergi dan berpamitan dengan Tim di depan studio, tapi Tim memintanya untuk melihat dulu lukisan yang sudah diperbaiki. Awalnya Ruja menolak, tapi karena Tim memintanya berkali-kali, akhirnya dia pun setuju. Di dalam, Ruja meminta Rachel untuk tidak sekalipun melihat ke arah lukisan dan menunggunya sambil duduk. Ternyata, lukisan itu dirobek lebih besar dan terlihat lukisan kepala seorang pria. Tim menanyakan tidakkah Ruja ingin mengetahui lebih dalam tentang lukisan itu dengan merobeknya lebih lebar, dan jawabannya tetap tidak. Yang dia inginkan sekarang hanyalah meninggalkan tempat itu secepatnya. Di pertengahan jalan, mobil tiba-tiba mogok. Rachel yang melihat keluar seperti mendapati seseorang yang berdiri tak jauh dari sana yang entah siapa. Sosok itu menghilang dan tiba-tiba muncul yang sangat dekat dengannya, lalu memecahkan kaca jendela mobil. Seketika Rachel pun dibawa pergi. Dengan panik mereka mencarinya di hutan dan beruntungnya, lonceng pada gelang kakinya berbunyi yang sedikit memudahkan pencarian. Ruja dan Tim berpisah sekarang. Rachel sudah melihat ibunya dan memanggilnya, tapi dia ditahan oleh seseorang yang tak lain adalah Da. Ruja sendiri merasa ada suara aneh dari atas dan tiba-tiba kakinya sudah dilingkar dengan kain merah yang langsung menyeretnya. Di pertengahan, tarikan itu berhenti dan Ruja langsung menuju ke sebuah rumah karena mendengar suara anaknya yang berasal dari sana, sedangkan Tim masih mencoba mencari keberadaan Rachel dengan mendengar lonceng kakinya. Anehnya di rumah itu ada sebuah lukisan yang tiba-tiba muncul dan Ruja terus mendengar suara anaknya yang memanggilnya. Singkat cerita, akhirnya Rachel ditemukan yang dibawa oleh Da, tapi Da bersiap untuk mendorongnya ke sebuah lubang. Da menangis dan berkata dia tidak ada pilihan karena jika tidak, hantu itu tidak akan membiarkannya hidup tenang. Ruja memohon agar Da melepaskan anaknya, tapi Da malah menyuruh Ruja untuk melompat sebagai gantinya. Jadi ceritanya di malam sewaktu kaki Da kelilit kain merah, hantu itu sudah bersiap melenyapkannya, tapi Da memohon agar jangan melakukan itu dan sebagai gantinya, dia akan melakukan apa saja. Hantu itu memintanya untuk melenyapkan mereka semua. Da sudah menjadi tidak waras dan menuruti semua keinginan hantu tersebut. Beruntungnya Tim datang tepat waktu dan memukulnya yang akhirnya Dala yang nyungsep ke dalam lubang. Mereka lalu kembali ke studio dan Ruja berencana untuk menghancurkan lukisan itu yang ditahan oleh Tim. Lampu konslet dan sekarang Rachel yang kerasukan. Dia berkata, apakah kau pikir dengan menghancurkan lukisan itu bisa menolongku? Ruja masih belum sadar dan menanyakan apa yang barusan anaknya katakan yang lalu diperjelas oleh sosok itu, aku bukanlah putrimu.
Karena kau dan keluarga setanmu, aku jadi seperti ini. Lukisan itu retak sendiri dan lapisan luarnya pun pecah. Hantu itu langsung menyerang Ruja yang langsung digampar olehnya. Setelah itu sepertinya dia sudah keluar dari badan Rachel dan Rachel pun pingsan. Ternyata di lukisan itu terdapat beberapa lukisan pria yang mengelilinginya dan satunya lagi seperti ada yang menahan dari bawah. Lampu kembali konslet dan wanita setan itu sudah keluar dari lukisan. Dia muncul lagi yang terlihat seperti diikat di atas, lalu muncul lagi di belakang Tim. Peristiwa ini membuat Ruja semakin takut dan Wijai tiba-tiba muncul yang menanyakan apa yang terjadi. Perempuan itu sudah kembali ke lukisan dan Ruja memohon agar Wijai membantunya untuk segera pergi dari tempat itu. Dari belakang, Tim memukul kepala mereka dan cerita kembali ke masa lalu. Suatu malam, Ruja pernah melihat ayahnya yang sedang bersama seorang perempuan yang tak lain adalah modelnya yang bernama Prang. Prang berkata akan melakukan apapun untuk membuat ayahnya kembali jatuh cinta kepadanya. Dia pun lalu dililitkan kain merah dan cerita kembali ke masa sekarang. Ruja sudah diikat dengan posisi gantung sedangkan Wijai sendiri dalam kondisi terikat di lantai. Tim membuang semua foto-foto ibu Ruja dan menanyakan tentang histori lukisan itu. Jadi ceritanya setelah pesta malam itu, Pakon ayah Ruja memilih dua temannya untuk menetap. Prang model kesukaannya itu dikaryakan dan dua temannya ini diminta untuk berpartisipasi dalam karyanya. Setelah itu lukisan itu dijual kepada temannya dan sialnya, dialah yang pertama menjadi korban atas kebengisan Tim. Jadi, pria ini bukanlah Tim yang asli karena yang asli itu sudah dihabisi oleh si KW. Berikutnya, Wijai pun dihabisi dan sebelum itu, si palsu ini memintanya untuk meminta maaf kepada ibunya. Jadi, model di dalam lukisan itu adalah ibunya dan dialah yang selalu akan mengoles obat di luka ibunya dulu. Sewaktu kecil, Tim palsu dan Ruja adalah teman dan sering bermain bersama. Suatu malam entah kenapa ada seorang dukun yang melempar ular ke kamar Prang sambil mengucap mantra. Ular itulah yang sempat menakuti Ruja sewaktu kecil. Sejak hari itu ibu Ruja mengingatkannya bahwa Prang dan anaknya itu orang jahat yang menyakiti kedua orang tuanya yang mungkin akan menyakiti Ruja juga. Jadi sekarang berpura-puralah tidak melihat mereka, maka mereka tidak akan bisa menyakiti. Itu yang selalu ibu Ruja tekankan ke anaknya dan benar saja, Tim kecil tidak terlihat saat itu. Dulu, untuk menghasilkan karya yang lebih menarik, Prang diikat dan ditarik ke atas yang hal itu disaksikan oleh Ruja kecil. Tim kecil yang melihat ibunya kesakitan segera menyanggah kaki maknya sambil memanggil Pakon dengan sebutan ayah untuk melepaskan ibunya. Ingatan itu masih terasa sangat nyata dan Tim menyalahkan Ruja kenapa tidak menolong ibunya saat itu. Waktu itu, Ruja hanya berdiri syok walaupun Tim terus meminta bantuan. Ruja yang sudah dicuci otaknya terus meyakini diri sendiri bahwa dia tidak melihat mereka, maka semua itu tidak akan menyakitinya. Setelah dia membuka mata, Prang dan Tim sudah tidak ada. Yang ada, dia dimarahi bapaknya kenapa selalu datang ke studio. Ternyata itu semua hanyalah khayalan dan kenyataannya, Prang juga Tim masih berjuang di sana. Ibu Ruja lalu datang dan menanyakan apa yang terjadi, tapi setelah melihat mereka, dia langsung membawa Ruja pergi. Itulah yang membuat Tim menyimpan dendam sampai saat ini. Yang lebih tidak bisa dimaafkan adalah mereka dibuang ke dalam lubang oleh Wijai dan Da. Lukisan anak kecil itu adalah lukisan yang tidak terselesaikan yang dilukis oleh Tim, dan sekarang dia tidak lagi tertarik dengan wajah Ruja melainkan anaknya. Ruja hanya bisa memohon agar tidak menyakiti anaknya, tapi yang Tim inginkan adalah membalaskan apa yang sudah keluarga Ruja lakukan kepada dia dan ibunya. Baru saja Tim akan memulai melakukan hal buruk, tangannya kegigit ular. Ular itu ternyata ular yang ditaruh Da di dalam kotak yang memang sudah direncanakan. Yang dia takutkan Tim asli akan menghapus kebenaran di dalam lukisan itu, dan ini semua sebenarnya dilakukan untuk Prang. Tapi siapa sangka malah kena ke anaknya sekarang. Selagi Tim berfokus dengan ular tersebut, Ruja mengambil kesempatan untuk melepaskan ikatan dan berhasil. Peluru sudah habis dan Tim langsung menyerangnya. Ruja melakukan perlawanan dengan menusuk kakinya dan Tim masih belum mau menyerah. Dia mencoba menyerang Ruja dan apesnya, matanya tersiram cairan kimia. Singkat cerita, dia pun tumbang setelah dilempar botol. Ruja mengingat perkataan ibunya dan menyalakan api yang seketika membakar habis semua studio tersebut. Dia lalu membawa anaknya pergi dan di dalam mobil, Ruja mengingatkan anaknya bahwa mereka hanya mempunyai satu sama lain sekarang. Jadi apapun yang terjadi, ibunya akan selalu melindunginya.
1 bulan sebelumnya, ayahnya Parkon tergantung di atas secara misterius oleh kain merah dari lukisan itu. Tamat. ขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม และแชร์หนังเรื่องต่อไปของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ Sampai jumpa.